Tema pada malam hari ini mengenai tentang bagaimana Tuhan membaptiskan kita di dalam Roh, saudara. Kita akan perhatikan gambar di samping ini. Mengapa gambar yang pertama itu ada hati? Kita perhatikan hati. Mengapa kita harus memakai warna merah? Karena merah menandakan tentang penebusan, ya saudara. Merah menandakan tentang korban Tuhan di atas kayu salib. Kita akan perhatikan baik-baik skema dari kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Ketika manusia ini masuk di dalam kehidupan di dunia, manusia pasti mengalami dosa. Kenapa? Karena kehidupan kita ini tidak sempurna sendiri. Setiap hari kita dikikis dengan masalah demi masalah. Setiap hari kita mengalami banyak permasalahan, debat, pemberontakan, dendam, dengki, sakit hati, luka batin. Itulah kehidupan di dunia. Dan kalau hidup kita seperti ini terus-terusan, saudara, kita pasti mengalami yang namanya dosa. Kenapa? Karena manusia tidak bisa sempurna sendiri. Sekarang bagaimana caranya, Bu Didi, supaya saya tahu bahwa hati yang penebus ini masuk di dalam kepribadian saya, dan saya disebut sebagai anak-anak pilihannya di akhir zaman. Mengapa kita katakan akhir zaman? Karena manusia sudah mentok, jedok, ya. Hidup kita ini seperti kita berhadapan satu pembatas yang membuat kita tidak mampu untuk berjalan di dalam kondisi yang santai. Kenapa? Karena setiap hari permasalahan itu makin bertambah. Saya bagaimana persoalannya, Bu Titi, supaya saya tahu bahwa penebus yang dikatakan di dalam gambar itu, bukan dikatakan gambar itu merah, melainkan penebus itu masuk dalam hidup kita. Pertama-tama, manusia harus mengerti bahwa kita punya tubuh yang suka memberontak. Ya, tubuh yang suka memberontak ini setiap hari kita mengalami capek pikiran, capek tenaga, capek segala macam acara atau rencana. Semuanya itu kadang membuat tubuh kita ini kecewa. Makanya kita sadar bahwa di dunia ini tidak mampu untuk menolong tubuh kita. Sekalipun kita masuk ke kedokteran, dokter ya, dokter itu hanya bisa mengetahui bahwa kenapa kamu sesak, ya, apa ya Pak? Oh aku sesak, diperiksa. Oh jantungmu tidak apa-apa, mungkin kamu masuk angin. Itu ya, itu dokter hanya peraba. Loh kenapa perutku ini kok kejang-kejang? Kalau perempuan, oh ya diperiksa, oh tidak ada apa-apa, kok masih kejang-kejang? Oh coba minum ini, dikasih minum ini. Oh kok masih kejang-kejang? Ya sudah, kamu itu aja. Dicek lagi dari dalam, dari kedalaman tidak ada apa-apa. Cek pasmir, tidak ada apa-apa. Nah kenapa? Tubuh kita ini sudah tidak bisa, orang bilang tidak bisa mengimbangi keadaan sekarang. Tubuh dengan keadaan sekarang, keadaan sekarang yang kita alami ini sudah tidak bisa seiring lagi. Makanya kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita supaya tubuh kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang fatal. Contoh aja ya saudara, kehidupan kita tidak tahu kita sakit apa, ya. Proses kita itu dituntut dengan hidup, ya. Tubuh ini dituntut untuk hidup. Tidak mungkin tidak hidup, kita harus punya nafas. Tadi ketika saya sudah konseling, ya,
Saya lihat, oh masih ada waktu. Tubuh saya memang agak tidak enak badan, agak pilek-pilek gitu kemarin, saya minum obat. Terus saya makan, setelah itu saya tidur. Dalam keadaan itu tidak ada apa-apa, cuma capek aja. Begitu tidur, Austin dengan saya, begitu Austin bangun, saya bangun. Kenapa? Karena tidak ada Bumi, tidak ada Evelyn, kan takutnya jatuh, jadi saya bangun gitu. Pertama satu kali tidak apa-apa, kemudian saya tidur lagi, kanan jadi tidur lagi. Kedua saya bangun lagi, saya buatkan susu, terus tidur lagi dia, saya tidur lagi. Yang ketiga, begitu ketiga, kenapa saya sesak? Jadi tidak mongkos-mongkos, tapi sakit. Nah pada waktu sakit itu saya teringat pada saat kemarin malam saya lagi duduk ngecas ini tab saya, itu ada penerangan tentang ternyata orang yang sakit, orang yang kena angin duduk itu bukan, itu bahasa dunia angin duduk kata kedokteran, tapi sesungguhnya itu adalah jantung kita ini ada penyumbatan di situ sehingga orang mendadak mati. Nah saat itulah saya kepikir, aduh kok saya sampai gitu. Saya teringat kalau saya naik pesawat itu sering gitu sekarang. Jadi saya gini, apakah aku ada penyumbatan? Itu secara logika tubuh saya ini sudah tidak bisa mengimbangi dengan kondisi saya untuk bangun tidur seperti tadi. Akhirnya saya begitu saya sesek, saya coba pakai bantal tinggi, tetap sesek. Terus saya coba miring gini, tetap sesek. Jadi saya gini sesek gitu sesek. Terus kemana? Mau gimana? Mau tidak mau kan kita bangun. Begitu bangun, saya tengah ya. Apa ngorong-ngorong gini gitu? Apa mungkin aku kegemuan? Ya. Saya diam. Nah, karena tubuh kondisi kayak gitu kita sudah lupa berdoa, betul enggak? Bingung kan dewe, gini enggak kena. Begitu saya sudah duduk, ya wes, mau ya apa? Saya ambil minyak putih, saya doa, baru saya doa. Tak serana semuanya. Ya. Saya terus gosok-gosok, tetap sesek. Hanya saya tidur lagi. Karena mata ini maunya merem gitu aja, tutup mata. Jadi saya berusaha untuk rebah, tetap sesak. Akhirnya saya bangun, saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Karena edaran darahmu itu tidak lancar. Ya. Kenapa? Karena satu, memang posisi banyak lemak, ya, gemuk. Kedua, kamu bangun tidur itu mendadak. Jadi kita itu sudah umur kalau bangun itu juga tidak boleh mendadak. Saya kan ada kebiasaan gitu. Nah dari situ saya sadar, oh ya, berarti saya itu tidak boleh kayak gitu lagi. Ya wis Tuhan, sekarang kamu tenanglah. Maka itu Tuhan tidak bilang, semua kamu sesuai dengan imanmu. Karena kita sudah punya iman, kan tenanglah kamu. Saya tenang. Benar kata Tuhan, sesuai dengan iman, maka kita tidak ada masalah. Bertenang, semua baik. Saya sadar, oh ya, tubuh ini loh, yang hidup ini mau melakukan pengertian. Oh aku tidak begini, oh aku tidak begini. Nah sekarang koreksi tubuh kita. Apakah kita juga seperti itu kadang? Kadang kita keram-keram sendiri, kadang kaki keram-keram sendiri. Nah kita harus tahu bahwa kondisi lingkungan ini tidak mendukung kita. Itu yang penting. Mengapa kita dikatakan anak pilihan? Karena kita bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Itu penting. Itu peranan penting. Kenapa? Ketika kita punya tubuh yang sehat, walaupun kita itu punya sakit sakit apapun, ketika kita sehat, kita ini bisa mengimbangi kondisi dan kondisi stres, depresi. Contoh, ada sesuatu hal yang kita tidak suka atau tidak kita ingini, tiba-tiba terjadi di depan kita, pasti kita mendorong. Nah, ini yang harus dilatih supaya kita hidup, kita tidak boleh berondong. Ya apa caranya? Nah, kembali ke Tuhan. Kita tidak bisa tidak kembali ke Tuhan. Jadi pada intinya, kalau tubuh ini terus-terusan mengalami banyak beban,
itu tidak akan bisa mampu untuk bertahan walaupun tubuhmu besar. Nah, tubuh yang besar dan kondisi yang ngambang pikirannya itu berbahaya. Dari sinilah kita sadar bahwa tubuh kita ini perlu hidup dan perlu pimpinan Tuhan. Bu, aku sudah berdoa, aku sudah begini. Memang saudara, kita itu punya memori. Tubuh ini memori, ya. Tubuh ini memiliki memori. Ketika saya benci dengan papa, ya saudara, karena papa punya pelanggaran, saya itu sudah tidak ada apa-apa. Saya ke gereja, saya pelayanan. Tiba-tiba, saudara, secara otomatis kita tidak pikir, tiba-tiba memori saya itu masuk ke sana. Ya, papa sudah meninggal pun tiba-tiba memori itu masuk. Begitu masuk, kita akan mengalami kesedihan mendalam. Aduh, kok nasibku kayak gitu ya? Coba kalau papaku tidak kayak gini. Coba kalau papaku tidak kayak gitu. Nah, itu terjadi saudara. Ketika memori ini masuk, kalau kita tidak kuat tubuh kita bisa lemas. Satu ketika, saya bersama dengan satu keluarga, kita lagi basuh kaki. Pada saat dibasuh kaki itu saudara, saya menangis. Alangkah indahnya kalau satu orang tua yang bisa saling membasuh seperti ini. Saya tidak punya orang tua seperti itu. Yang saya punya adalah bentak-bentak. Kuat kamu, goblok kamu, aku. Itu terdoktrin terus. Sehingga saya menangis. Dan pada saat menangis itu saudara, kalau saya tidak bertahan, tubuh saya pasti lemas. Dan saya pasti tidak berdaya dan saya tidak bisa melayani lagi. Tuhan beri aku kekuatan. Begitu ketika saya sudah lakukan, Tuhan beri aku kekuatan, saya merasa Tuhan menyerang hidup saya dengan kuat. Dan saat itulah saudara, saya permisi dengan orangnya, boleh aku membasuh kaki, anggapan aku anak. Pada saat saya membasuh, hati ini luka saudara, karena memori. Kalau kita terus masuk ke memori terus, saya tidak bisa pelayanan. Karena nanti saya jeluntungannya, akhirnya saya menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan tidak sayang sama aku? Ya Tuhan sayang sama aku. Pasti Tuhan jadikan aku memiliki papa yang baik, mama yang baik, saudara yang baik. Ini memori. Jadi biar kita mulai hari ini, kita sadar bahwa penebusan itu bisa masuk dalam tubuh kita ketika kita rela menderita, rela menerima kenyataan hidup, rela mengakui apapun yang terjadi. Inilah tubuh, saudara. Kemudian di dalam kehidupan kita ada roh. Nah, roh inilah yang harus kita pelajari juga, karena roh kita ini kadang pergi seenaknya. Ketika kita susah, ketika kita mengalami depresi, saudara, tubuh tidur, ya saudara, ngorok, tapi rohnya tidak tidur, keluar. Nah, ini yang berbahaya. Kita tidak boleh roh kita keluar dari tubuh kita. Bagaimana caranya, Bu? Mari kita melihat, saudara, satu firman Tuhan di sini. Kita lihat Kisah Rasul pasal 11 ayat 16a. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air. Nah, saudara, sekarang kita kembali lagi ke pokok ini tadi. Kalau kita sudah betul-betul menjadi orang pilihan Allah, percaya kepada Tuhan, maka kita harus menerima baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Apa namanya? Baptisan roh. Baptis air. Apa Bu titik nama baptis air ini? Saudara, setiap anak Tuhan yang ada di dunia ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, marilah kita juga belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dibaptis ya, oleh Yohanes. Dia dibaptis di selam di sungai Yordan. Nah, kalau kita ikuti, berarti kita betul-betul menjadi anaknya. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima
baptisan air ini. Loh, untuk apa Bu Diti? Jangan salah paham. Baptisan air ini tidak membawa kita menuju keselamatan, surga, masuk ke surga, masuk ke surga. Tidak, ya saudara. Tapi baptisan air ini masuk menuju ke salib, masuk ke penebusan ini. Mengapa Bu? Karena apa? Karena ketika kita mau masuk dibaptis, saudara, pasti hamba Tuhannya itu bertanya, percayakah kamu bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Ya, aku percaya. Percayakah kamu bahwa Yesus memberikan keselamatan padamu? Ya, aku percaya. Jadi baptisan air ini umpama orang itu seperti orang menikah, suami istri, ya. Ketika dia mau masukkan cincinnya, perjanjiannya apa saudara? Sampai tua, sanggupkah kamu memelihara suamimu? Ya, aku mau. Demikian juga kamu istri, suami, sanggupkah kamu menjaga istrimu sampai akhir hidupnya? Ya, saya mau. Baru mereka mengadakan pernikahan yang sama. Jadi baptisan air ini menandakan tentang ikatan kita kepada Tuhan, seperti mempelai laki dan perempuan. Ini adalah baptisan air. Loh Bu, lah aku belum dibaptis, ya apa? Masuklah dalam baptisan air. Karena itu mengikat hidup saudara, bukan diikat ini, tapi mengikat jalinan seperti suami istri itu mengikat jalinan. Jadi kalau kita masuk dalam baptisan air adalah mengikat hidup kita bersama dengan Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai Juru Selamat kita, dan Dia menembus hidup kita. Sehingga orang yang menerima baptisan air, pertama-tama hatinya, pikirannya, hidupnya belajar hatinya itu untuk mencintai Tuhan, belajar pikirannya itu selalu melayani Tuhan, belajar hidup kita ini seturut kehendaknya. Itu yang dinamakan baptisan air. Jadi kalau orang yang menerima baptisan air itu hidupnya harus berubah, keakuan kita dibuang, ambisi kita dibuang, emosi kita dibuang, semua memori-memori lama yang tidak membangun diputuskan saat itu juga. Mengapa harus diselam? Mengapa harus diselam? Kan ada yang diselam gini, ada yang diselam gini, dijeruk begini. Itu menandakan mematikan masa lalu. Kita bangkit dalam kehidupan baru. Ini baptisan air. Jadi saudara, baptisan air ini mengajak tubuh roh kita ini menyatu dengan Tuhan, di mana ada jam-jam kita berdoa, kita diurapi, ada jam-jam kita memanggil Dia mendengar suara kita, karena kita sudah ada ikatan di dalam Tuhan. Itu namanya baptisan roh, baptisan air. Jadi baptisan air ini menunjukkan bahwa kita adalah milik Dia dan Dia adalah milik kita. Ini baptisan air, tetapi tidak menjamin masuk di dalam surga. Kenapa? Karena ini adalah satu batas di mana kita mengikat saja. Dan terus bagaimana Bu kita bisa masuk ke surga? Masa kita setia sampai mati. Satu, kedua, kita rela berkorban menjadi miliknya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dua hal ini kita selesaikan. Kalau di dalam ayat ini dikatakan, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes Pembaptis dengan air. Yohanes itu membaptis dengan air. Apakah kita sudah dibaptis dengan air? Kalau saudara belum, bilang sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk dibaptis dengan air. Kalau tidak, sudah lihat itu gambar, ada lorong, itu tidak kelihatan ya. Di sini kelihatan lorong. Lorong itu bukan menuju keselamatan. Lorong itu menuju maut.
di mana iblis ada di situ. Ketika kita di dalam dunia ini, kita tidak memiliki baptisan air, maka kita akan menemukan lorong-lorong itu. Dan lorong-lorong itu tidak memberi kita suatu jawaban, tapi membuat kita putus asa. Itu lorong. Mengapa? Lihat di atas lingkaran merah itu iblis. Tidak kelihatan saudara. Itu iblis bisa menyerupai apapun. Jadi sekarang ini saudara, kita harus lebih pintar. Kalau kita memang betul-betul menjadi anak Tuhan, mari kita lakukan seturut perintahnya. Hendaknya kita dibaptis dalam air. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini lorong bukan tempatku. Oh itu roh kegelapan, aku tidak boleh ke sana. Loh, ya apa caranya Bu? Ketika kita masuk dalam baptisan air dan kita diubah hati kita, pikiran kita, hidup kita, maka karakter hidup kita ini berubah. Saya itu anak nomor 1 saudara. Saya itu paling keras dan saya itu tidak mau disenggol. Kalau kamu nyenggol, awas, itu saya. Itu tuh saya. Saya itu orang bilang mungkin bisa dikatakan judes. Itu saya dulu. Tapi begitu saya sudah mengenal Tuhan dan saya dibaptis, saya mulai mempelajari firman Tuhan. Ternyata hukum Tuhan itu tidak boleh judes, tidak boleh balas, tidak boleh mangkal. Hukum Tuhan tidak boleh luka batin. Hukum Tuhan itu adalah kasih dan mengampuni. Waduh, bertentangan dengan saya. Bagaimana saya sebagai kakak nomor 1 ngatur adik saya harus semua lembut? Kenapa caranya? Ternyata mudah. Cuma dengan lipat tangan, seperti anak sekolah dulu. Saya bilang sama Tuhan, ya apa caranya Tuhan? Saya ini kan tidak bisa. Saya ini kan anak nomor 1, harus tegas. Kalau tidak tegas, tidak dihargai saya. Pasti adik saya bandel-bandel. Tuhan bilang apa? Tidak perlu ngotot, tidak perlu tegang. Sini, duduk sini. Itu roh saya. Diajari berdoa, lipat tangan. Ya, saya ikuti aja tubuh saya. Tunduk kepala, tutup mata, bicara sama aku. Baru saya cerita, Tuhan, ya apa cerita saya? Ya apa di saya ini kok keras Tuhan? Ya apa ini Tuhan? Jinyo ini Tuhan, kok layangan terus tuh? Saya curhat sama Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan memberikan firman. Dan dia bicara dengan jelas sekali dalam bahasa rohnya. Jangan kamu khawatir, semuanya di dalam tanganku. Nah kalau sudah semuanya di dalam tanganku berarti beres semua toh. Itu pikiran saya. Saya pakai pikiran lagi. Saya tidak pakai tentang bagaimana Tuhan menebus. Saya pakai pikiran. Ya wis, hanya saya tenang. Sudah garap PR, saya tidak marah Bu. Duduk sini. Oh sekarang sudah tak pukul. Sudah garap PR sampai senyum-senyum. Kan hukum kasih. Sudah, ternyata bohongi sudah. Sampai akhirnya saya dapat surat bahwa dia tidak garap PR berapa kali. Dia dapat skor apa? Tidak boleh masuk atau apa? Saya lupa. Pokoknya ada hukuman. Wah, saya muntah. Saya protes. Saya tidak marah sama adik saya. Saya protes sama Tuhan. Lipat tangan, tutup kepala. Tuhan, kok kejadiannya kayak gini? Saya protes. Katanya Tuhan saya harus pakai hukum kasih. Tapi kenyataannya apa? Adik saya tidak karuan. Saya cuma bilang sudah kena PR, sudah coba gitu. Dan bilang apa? Kamu sudah jawabannya. Mengapa kamu menuntut aku? Hei anakku. Saya tidak menuntut Tuhan, tapi saya minta bukti. Mengapa kamu minta mujizat? Hatiku hancur karena kamu bicara seperti itu. Waduh, saya bingung, kok Tuhan malah sedih? Harusnya saya dong yang sedih. Kok Tuhan malah sedih? Tuhan bilang apa? Sampai kedalaman hatimu, sampai kedalaman pikiranmu, aku sudah tahu bahwa kamu tidak mau berubah. Kamu mau berubah kalau adikmu tidak nakal. Apakah aku harus menyuruh adikmu tidak nakal? Ini proses anakku. Proses gitu deh. Nah pada waktu saya enak-enak bilang proses, saya melihat kupu tahu kupu ya, kupu kecil kuning kecil tidak besar.
besar kecil terbang putar-putar kepala saya. Secara tidak sengaja juga itu pasti Tuhan yang juga suruh lihat itu kemana arahnya gitu. Sekupu saya ikutin ya. Ternyata di samping saya itu ada seperti kayu yang agak lubang gitu ya, mungkin karena ketatap apa gitu. Kupu itu taruh ringgak di situ, blok aman. Kalau saya bilang mungkin kupu itu ngoceh-ngoceh apa tidak tahu ya, lama terus dia terbang lagi. Sudah kan? Saya tidak dijawab sama Tuhan, suruh mengalir, diam aja. Pada waktu malam saya mendengar keretak seperti ada yang menggigit-gigit. Saya kaget, apa? Terus saya lihat di tempat tidur bawah tidak ada apa-apa. Kok suaranya dekat jendela? Terus saya lihat yang lubang tadi, ternyata ada ulet. Tahu ulet? Saya kaget. Jangan sampai ya di tempat di kamarku ada ulet. Saya paling benci sama ulet. Merinding sama Tuhan. Aku bilang, ya apa kok saja di tempat tidur ada ulet gitu. Bayangan saya kan aneh-aneh. Pasti ini mungkin adik saya mbak sayur atau mau mbak sayur di sini. Uletnya melompat di situ. Tuhan bilang apa? Sudahkah kamu memanggil aku? Iya ya, saya lupa. Saya doa. Biasanya kan tanya, tidak tanya. Tak atur-atur dewek, tak akal-akal dewek. Buntu, tetap buntu. Akhirnya saya berdoa aja ya, harus berdoa lebar kanan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan, kenapa kok ada ulet di kamarku? Tuhan bilang, kamu lupa 2 hari yang lalu ada kupu kuning yang menempel di situ. Aku baru ingat itu belandungnya. Ya. Sudah biarkan aja. Tidak Tuhan, tak codek Tuhan. Jangan, biarkan aja. Tidak akan lama kok. Cuma sehari aja dia berhenti. Saya tidak tahu maksudnya berhenti. Ternyata benar, besok paginya malam paginya itu sudah berhenti. Ternyata jadi untung. Hitung ya, nggak kira kalau itu telurnya jadi itu lava terus airnya jadi seperti itu. Saya kan nggak ngerti, saya tahunya sudah jadi untung. Terus akhirnya saya bilang ini enak codek. Begitu mau saya ambil, jangan biarkan dia itu. Waduh, tak dimulai ya sudah, kata Tuhan, tidak boleh takut tidak ada apa-apanya. Ya sudah, hanya tidak berapa lama keluar punya. Persis saya itu mau pergi ke gereja. Di sini kan ada lemari rias, kaca rias. Jadi saya kan nggak tahu. Ada sayapnya warna kuning, saya dulu lucu, aneh mereka sulap ya, dari yang hitam jadi kuning gitu, keluar tiba-tiba terus badannya, terus lama-lama kepalanya, terbangnya 5, terus lama-lama jadi cepet. Terus saya usir, tak yang nawar lagi nanti, usir Tuhan, ya terbang bebas. Tuhan bilang, makanya aku mau kamu itu proses seperti itu. Dari awal aku minta supaya kamu tenang. Lihat kubu itu, dia bingung cari tempat, tapi dia tenang hingga dia menemukan tempat. Coba kalau dia nabrak sana nabrak sini, dia akan bisa lah. Jadi ketenangan itulah yang membuat jawaban. Hanya tenang dan dia menemukan itu. Dan setelah itu proses telur, kemudian jadi ulet, kemudian jadi kepompong, dan jadilah kubu. Aku mau hidup manusia seperti itu. Oh ya, ya, moga-moga bisa Tuhan saya. Dan bilang apa? Ketika kamu ikut aku, jangan pernah kamu bilang moga-moga. Aku mau dengan iman. Sesuai dengan imanmu, maka kamu akan bangkit dan hidup. Oh ya, saya harus beriman semangat. Jadi saudara, kita ini seringkali Tuhan beritahu seperti itu perumpamaan. Kadang sudah tidak terpikir apapun yang ada
ada di sekitar saudara, Tuhan bisa bicara. Pernah enggak saudara diajari seperti itu? Enggak, teku saya, cecak. Saya itu pernah, saudara. Dari cecak, cacing, ular, kelelawar, Tuhan kasih bicara. Pohon, ranting, Tuhan bicara. Pada saat kita mau membuka hati kita, Tuhan banyak cara menolong kita. Cuma kita yang kurang mau. Mari kita belajar untuk paham bahwa aku harus peka sekarang. Mau saudara seperti itu? Pekalah saudara, karena di sekelilingmu itu adalah contoh yang terbaik dan itu tidak dibuat-buat. Kita tidak butuh kesaksian yang aneh-aneh, tapi kita butuh kenyataan yang kita alami. Itu penting sekali. Nah, itulah roh. Jadi ketika kita dibaptis air, roh kita ini dibawa Tuhan. Di mana kita menerima jalan Tuhan itu bermacam-macam cara Tuhan memberikan keselamatan. Bermacam-macam cara Tuhan memberikan jawaban hidup. Dan bermacam-macam cara Tuhan mengatur hidupmu. Itu di luar kemampuan kita. Makanya kita harus sadar bahwa hidup manusia perlu dibaptis dengan air. Kemudian kita lihat lagi saudara, Bu, kalau seandainya saya melanggar ini, ya, apa yang terjadi? Saudara, iblis tidak pernah memberi kita sebuah kebahagiaan. Iblis tidak pernah membuat kita senang dan senyum. Iblis membuat kita hidup. Dia tidak buat kita senyum. Tapi ketika kita senyum, iblis terkencing-kencing lari karena dia tidak suka orang senyum. Kenapa? Ketika kita senyum, urapan Tuhan bekerja di atas kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi, mulai sekarang belajarlah untuk berwajah gembira, sukacita, walaupun kita punya sakit, walaupun kita punya beban berat. Mungkin kita ngomong sama nangis karena gak kuat, tapi ketika kita selesai masalahnya, walaupun itu belum selesai permasalahannya, ketika kita hadapi, kita harus terima. Oh ya, aku harus terima kenyataannya. Ketika saya sesak tadi, saya bilang, saya sudah terima apa yang kau mau. Jadi saudara, ketika kita alami hidup kita, tubuh kita diserang, saya tidak sama apa. Seperti rasanya hidup itu tidak ada artinya. Tapi ketika kita diberi nafas kembali Tuhan, kita bersyukur. Aku masih diberi tugas lagi untuk Tuhan. Saya bilang gitu tadi, puji Tuhan. Saya melihat Andreas, Austin, sama Evelyn lagi ketawa-ketawa. Saya bahagia. Ternyata hidup itu butuh kebahagiaan. Yang kita terima sepanjang hari itu apa? Teror, dendam, kebencian, jengkel, sakit hati, mangkel, susah, capek, itu yang kita alami. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, mungkin saat ini juga belum pas hidup kita, bahwa di dalam doa. Amin. Itu tugas saudara. Jangan saudara lemah dengan masalah saudara. Mari kita bangkit bersama-sama. Jangan pernah saudara merasa bahwa Tuhan tidak sayang pada kita. Dia justru ada di dekat kita dan dia memperhatikan kita. Ketika kita serong, ketika kita mulai melupakan dia, dia menangis karena kita. Saudara, mari jangan pernah kita masuk ke lorong yang gelap. Iblis menanti kita. Kita tidak mau ke sana. Kita lihat selanjutnya dalam Kisah Rasul 11 ayat 16b. Tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini yang kita minta. Roh Kudus itu menjamin kehidupan kita. Ini saudara, di dalam tubuh manusia ada jiwa. Nah, kalau kita pikir-pikir, kenapa ya Tuhan kok ngasih itu hero jiwa? Ya, karena ini adalah yang paling dibilang orang konkret. Kenapa? Karena tubuh ini bisa merasakan penderitaan. Roh ini bisa dibawa kemanapun penebus itu atau Tuhan membawa kita. Jiwa ini akan masuk di dalam kebenaran. Contohnya, kalau kita dalam ayat ini dibaptis dengan Roh, saudara, kita bicara tentang baptisan Roh.
Apa artinya baptis roh? Ini roh besar, saudara, roh dari Allah. Mari kita perhatikan sama-sama. Yang namanya baptis roh, saudara, kita masuk di dalam kebenaran Tuhan, di mana kita mengalami banyak hal yang terjadi. Contoh, saudara, hidup manusia ini tidak tahu berapa umurnya kita akan mati, ya. Dan kejadian apa yang ke depan kita tidak tahu. Yang jelas, ketika kita tidak ada masalah, kita bisa senyum, benar nggak? Tapi ketika kita punya masalah, baik itu hutang-hutang, baik itu tekanan batin, baik itu apa-apa, bla-bla segala macam, kita pasti merasa itu membuat beban buat kita. Kita mau ngomong aja pengen nangis, kita mau bicara aja pengen curhat. Itulah keadaan kita. Jadi jiwa kita ini ke bawah. Ketika kita punya masalah, jiwa ini ke bawah, sehingga kita bisa menitikkan air mata. Ini jiwa. Jadi jiwa ini adalah perasaan, saudara. Yang membawa kita seharusnya ke altar Tuhan. Nangis di altar Tuhan. Jangan kita menangisi nasib kita, tapi nangis di altar Tuhan. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau masuk dalam baptisan roh, kita harus tahu bahwa ini adalah kuasa yang tidak bisa kita tebak dan kita undang. Tapi roh itu adalah roh yang kudus. Dia bisa datang sewaktu-waktu, membuat hidup kita ini diubah menjadi lebih dewasa. Kalau kita masuk, kita akan menjadi dewasa. Nah, sekarang apa, Bu? Supaya aku bisa masuk ke baptisan roh. Pertama-tama, dalam hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa, saudara, harus bersatu. Ini satu paket. Hati kita siapkan untuk betul-betul menerima Tuhan. Contoh, saudara. Ketika pada waktu saya setir sepeda, bukan setir mobil, ya. sepeda unggul, sepeda biasa. Saya masuk dalam pelayanan. Jarak antara pelayanan saya dengan rumah saya itu dari utara ke selatan, jauh pokoknya, dari barat ke timur, maaf. Begitu kita jalan, saudara, secara manusia, tubuh saya sudah persiapan, saya puasa, roh saya sudah siap, saya sudah doa, jiwa saya sukacita, saya nyanyi-nyanyi, ya, nyanyi-nyanyi, muji Tuhan. Begitu enaknya kita nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, saudara, iblis itu tidak suka. Dia ingin ganggu kita, dia ingin coba kita, dia ingin supaya kita betul-betul kita itu apa ya, tidak pengen iblis itu tidak pengen kita lebih dekat. Ketika kita masuk dalam persimpangan, mungkin saya sudah cerita, tiba-tiba ada terbesar, ya, itu tidak tahu namanya ngeblong, tidak tahu apa, pokok ngebut dari sana kencang sekali. Jadi ini gini, sudah pasti saya mati, pasti, ya itu pasti. Jadi saya keluar dari gang itu, saya langsung begini, saya gini, jangan semua angkat, tutup mata. Nah, pada waktu saya sudah pas gini, saya mendapatkan baptisan roh dari Tuhan, di mana keluar kamu, jangan jalan di situ, belokkan itu sepeda sebelah kiri. Jadi seperti ada sesuatu perintah yang begitu spontan, saya tidak ngerti. Seperti ada suara seperti itu dalam hati saya. Jadi saya langsung belokkan. Begitu saya belokkan, sepeda saya masuk ke selokan, saya babras itu sedikit. Ini truk ini jualan terus berhenti. Akhirnya sampai didatangkan polisi, sudah. Saya kan juga malu. Aduh, kok jadi ke urusan polisi sekarang. Ternyata memang tidak ada apa-apa. Akhirnya kita sudah damai. Dari situ saya tahu, ternyata Tuhan itu luar biasa, ya. Ketika kita tidak mampu, Tuhan mampukan kita masuk dalam kebenaran. Itu yang kasat mata. Baptisan roh ini
mengajarkan kita untuk masuk di tempat di mana kita tidak bisa pikir dengan logika. Itu kasat mata. Mungkin oh ya itu pernah aku gitu. Nah saya satu perkara lagi. Suatu ketika saya lagi tidur, Tuhan bilang, di depan sana ya ada roh. Aduh, Tuhan aku ngantuk, sudah biar roh segala roh sudah aku pokoknya sudah berdoa ke Tuhan. Itu tubuh saya ngantuk, roh saya dibilang, ayo kamu harus bangun, berdoa, bersiap-siap supaya kamu tidak kena pencobaan. Jangan tertidur. Nah, jiwa saya ke bawah, tidak tahu. Tuhan itu banyak cara. Akhirnya tiba-tiba saya mendengar telinga saya itu ada cecak. Tahu cecak? Cecak tengkar. Cecak itu sama cecak tengkar. Keras sekali, bayangkan. Rumah yang besar segitu gedenya kok kalah sama suara cecak dan cecak-cecak ini. Akhirnya saya terbangun. Kok aneh ya cecaknya. Terus saya kan ngantuk. Saya ada sandal. Saya lemparkan sandal. Ya, lari kan cecaknya. Saya tidur. Cecak itu bunyi lagi. Tekan lagi. Lebih dekat lagi di kepala saya. Jadi kalau tadi di sana, sekarang di sini. Akhirnya saya bangun. Kok aneh ya cecak ini. Kok saya ngoceh-ngoceh kayak gitu. Dalam hati saya baru kali ini kok rasa-perasaan juga gak enak. Terus saya keluar, cecaknya pergi. Saya keluar, begitu saya sampai di pintu depan, keluar, kuduknya keluar semua. Aneh ya, ada apa ya ini? Suasana juga gak enak. Jadi saya secara tubuh gak kelihatan, tapi secara roh itu rumah penuh dengan asap putih. Keluar dari sana kayak di gunung, tapi kalem, tidak putih peluk. Waduh, rasanya tidak pas nih. Saya berdoa, saya masuk lagi, saya berdoa, saya menyembah. Loh, tadi Tuhan memakai cecak untuk bangunin saya. Iblis juga memakai cecak untuk supaya saya tidak berdoa. Ketika saya berdoa, cecak itu cecak sampai di wajah. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau ini datang dari Engkau, saya bilang gitu, Tuhan biarkan cecak itu bicara, mungkin dia berdoa dan memuji-muji Tuhan. Tapi kalau cecak ini bukan dari Tuhan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada suara, tidak. Saya lebih tenang menyembah. Dikasih Tuhan, saya melihat ada yang terbang. Aneh. Apa dia terbang itu? Seperti mangkok yang terbang. Begitu terbang, saya berdoa, Tuhan, tutup dengan darah, tutup dengan kuasa, tutup dengan kasih sayang, tutup dengan berapa. Saya menyembah, berdoa, menyembah. Tapi tidak ada gemetar, takut atau berunding. Terus tiba-tiba pecah, sudah pecah, gitu. Begitu pecah, ada bunga seperti sekarang, tahu ya, bunga mati, banyak jatuh semua. Begitu banyak, saya ini tidak pas. Tuhan tutup dengan garam. Rumah ini bungkus dengan garam, bungkus dengan garam. Tiba-tiba jadi tombak, jadi jatuh, jadi bukan tombak, seperti jarum kecil-kecil gitu ya. Banyak, mau masuk ke adik, mau masuk ke adik-adik saya, mau masuk ke mama papa, bungkus dengan garam. Langsung saya berdiri, saudara. Saya langsung ambil minyak urapan, saya doa, saya siramkan semua darah dan sudah saya masuk doa lagi. Itu terputar, begitu berputar-putar, putus darah, hancurkan darah, terus putuskan, berubah lagi jadi tumpah. Kapan mari nih? Betul enggak? Dihancurlah jadi ini, dihancurlah jadi itu, jadi sampai 3-4 kali kan capek sudah. Waduh, kok enggak mari-mari? Iblis masuk. Pasti kamu kalah. Terus akhirnya saya goncang ya. Begitu goncang, langsung di telinga, di hidung saya ini hangat, seret, seperti kemenyangan. Saya langsung teriak, Ma, Mama bangun, ada apa? Aduh Ma, ada apa, nggak tahu, pokoknya ada nggak enak. Kita doa sama-sama.
Begitu doa kembali lagi, kamu pasti kalah, kamu pasti kalah. Benar, ketika goncang lagi saudara, iman mulai goncang. Saya melihat ada orang besar, orang kecil, kayaknya gitu, banyak di depan. Tapi itu bukan manusia, itu setan. Menurut saya itu orang, tapi itu setan. Dia masuk, tapi karena rumah itu diurangi, tidak bisa masuk. Jadi saya ketakutan, mah kok banyak orang di rumah, mah kok banyak orang. Langsung mama ngambil Alkitab dan bilang, percaya nak, Tuhan berkuasa. Coba kalau saya terus ke bawah, pasti saya akan hancur. Masuk ke sini, saya mengalami dosa di mana saya tidak percaya Tuhan. Begitu saya mengingat, oh ya, aku tidak boleh bingung, aku harus berserah. Akhirnya Tuhan, saya menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Mulai itu awalnya saya masih umur 12 tahun sudah, masih muda. Jadi saya berdoa, menyembah. Akhirnya saya melihat terang itu ada menerangi saya. Saya mulai tidak takut. Tapi kemudian lepas semua berteriak-teriak, saya tetap diam. Kita berdoa, mari berdoa. Begitu kita berdoa sudah, tiba-tiba sudah pintu itu rasanya nggak buka, coba kayak ada sesuatu. Terus lampu udah pecah, terus mama kaget tuh, kok ada lampu tiba-tiba mati, wah ini pasti berdukun. Saya bilang gitu. Saya bilang mati, ma, kita doa. Sepanjang malam itu kita doa, menyembah berdoa. Terus apa aja yang murah-marik saya belakang itu jebrak. Saya berdoa. Terus saya berdoa, saya tidak takut karena Tuhan beserta. Tubuh roh jiwa saya menyatu dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya. Persis jam 3:30. Kayak 3:30. Suasana jadi tenang. Terus saya bilang, mama mau bangun. Saya pegang, jangan, kita doa tetap. Doa sampai pukul 6. Baru saya buka mata, sudah, tidak apa-apa mama. Tak kasih garam, tidak usah mama. Tuhan sudah menang di atas kita. Hanya kita berdoa, kita puasa berdoa, saya puasa berdoa. Dan bilangin, ada orang yang tidak suka sama papamu. Karena dia waktu itu dia kan kondektur bis, karena dia tengkar karena orang penumpang itu harusnya masuk ke tempatnya dia, tapi papa itu bilang kamu naik ini dicetok. Nah akhirnya dia ambil tiga orang tak belani sampai nyerang ke tempat rumah saya hanya gara-gara tiga orang diambil. Dia marah, dia pakai perdoman. Akhirnya saya bilang sama papa senyum, sopo saya melawan aku pak, jangan pernah main-main. Tapi saya kan masih kecil, saya cuma berdoa, sudah tahu. Karena sopo saya berani melawan ibu sebagai dia. Setelah dia bicara itu, selang 3 hari, ininya sobek. Dari belakang ditusuk orang. Saya takut sudah. Ini sobek dan beberapa hari papa di rumah sakit. Dan saya berdoa Tuhan jangan sampai ada seperti ini. Itulah keadaan dunia. Saya sudah mau buka toko, buka apa, pasti ada serangan. Dan saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang Allah. Dan kita punya tubuh jiwa, kita perlu baptisan roh ini supaya kita peka bahwa ada orang yang berlaku apa, ada kuasa yang berlaku apa. Tuhan kasih tahu sehingga kita menang dari perkara ini. Jangan kita anggap remeh dunia gelap, dan jangan pernah kita bilang kita dikalahkan. Kita anak-anak Tuhan tidak bisa dikalahkan. Amin. Selama kita berdiri atas kebenaran, jangan menengkelek. Aku, papa sudah benar, tapi dia bilang aku, ya kena akhirnya. Karena sudah masuk dalam pisaunya itu, belatinya itu segini, masuk, untung tidak kena bagian jantung, tusuk dari belakang, ya orang itu lagi. Jadi saudara, kalau kita melihat dunia ini banyak musuh, tapi kalau kita punya hukumnya Tuhan,
Apa hukum Tuhan? Kasih dan mengampuni. Disinilah kita akan dijaga. Bahkan Tuhan berkata, sampai rambutmu memutih pun aku akan menjaga kamu, dan tidak ada sehelai rambut pun kamu dijumpai iblis. Mari hari ini kita buat Tuhan senang. Hari ini di tahun baru Imlek, karena kan masih hangat masalah, masih situasi Imlek suasananya. Mari kita buka hati kita, Tuhan bangunkan hidupku, agar aku tahu bahwa tanganmu terbuka, roh itu menjagai aku dalam perjalanan aku. Itu yang kita minta, supaya Tuhan menjaga kita kemanapun langkah kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Itulah saudara firman Tuhan, biar kita tahu bahwa bersama Tuhan perkara yang kecil pasti selesaikan. Kalau perkara kecil kamu sanggup melewatinya, maka perkara besar pun kamu bisa melewatinya. Mari kita buka hati kita dan kita percaya bahwa hanya Dia penolong kita. Jangan ragu, jangan bingung, jangan bimbang. Serahkan semuanya dan jadilah anak Tuhan yang baik, dan betul-betul ikut Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan.